Jadi kebijakan moneter Islam 7 ini masih melanjutkan materi yang kemarin. Semoga masih ingat walaupun ada jeda 1 kali. Jadi kebijakan moneter Islam, yaitu bagaimana Islam mengatur moneternya, kemarin sudah kita sampaikan, ada 2 aspek yang akan diatur oleh Islam. Yang pertama adalah aspek jenis mata uangnya, kemudian yang kedua adalah penggunaan mata uangnya. Nah, untuk jenis mata uangnya ini sudah kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini, kita masuk kepada pembahasan penggunaan mata uang yang diatur dalam Islam. Nah, untuk pengaturan penggunaan mata uang ini memang ada banyak. Kita lihat satu persatu. Dalam pengaturan penggunaan mata uang Islam itu yang pertama adalah aturan sorf, ya. Aturan sorf atau aturan dalam jual beli mata uang. Jadi kita mengenal uang itu juga diperjualbelikan atau istilahnya adalah ditukarkan sebenarnya. Jadi tukar menukar mata uang. Dan kita paham bahwa tukar menukar mata uang itu bisa sejenis dalam mata uang yang sejenis dan juga bisa tukar menukar mata uang yang tidak sejenis. Kalau sejenis ya misalnya rupiah ditukar dengan rupiah, kalau tidak sejenis ya berarti rupiah ditukar dengan dolar. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa mata uang Islam itu adalah dinar dan dirham, ya. Dinar, dirham, kemudian karena sudah ditakrir oleh Rasul, kemudian menjadi istilah dinar syar'i dan dirham syar'i. Kita sudah tidak bisa menyamakan dengan dirham itu buatan Romawi, dirham buatan Persia, asal-usulnya, ya. Kemudian itu berarti bukan mata uang Islam, tapi kita harus ingat bahwa takrir Rasul itu sudah menjadi hukum syariat. Sehingga ketika sudah ditakrir oleh Rasul, statusnya berubah menjadi dinar syar'i dan dirham syar'i. Ini yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu yang disebut tukar menukar itu berarti antara dinar dan dirham, bisa antara dinar dengan dinar atau dirham dengan dirham. Atau istilahnya adalah emas dengan perak, bisa dengan perak dengan perak atau emas dengan emas. Itulah yang disebut sorf, ya. Aturan jual beli mata uang di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah larangan riba. Ini diatur oleh Islam. Ini kenapa? Karena terkait penggunaan mata uang. Nah, itu nanti kita bahas. Larangan riba itu menyangkut tukar menukar mata uang, karena mata uang Islam itu adalah emas dan perak. Juga bisa terkait dengan utang piutang terhadap mata uang itu. Jadi mata uang itu bisa ditukarkan atau sorf, bisa juga dihutangkan. Kemudian yang nomor 3 ada larangan kanzul mal. Kanzul mal itu adalah menyimpan uang. Menyimpan uang tanpa tujuan atau bila hajah, tanpa tujuan. Itu namanya kanzul mal. Kemudian yang keempat adalah larangan judi. Kenapa judi dilarang? Karena ada lagunya, ya. Judi, nah sudah. Bisanya cuma itu. Mungkin Mas Ihsan lebih pintar nyanyi karena tampangnya mirip Rhoma Irama, ya. Romanya sama, iramanya yang beda. Nomor 5 ada larangan tabdzir. Tabdzir itu adalah boros, ya. Larangan boros dalam penggunaan uang. Orangnya namanya mubazir. Jadi mubazir itu orangnya, kalau perbuatannya namanya tabdzir. Kemudian yang keenam adalah larangan israf. Ya, israf itu berfoya-foya. Kemudian yang nomor 7, larangan tarif. Ya, tarif dengan israf mirip, ya. Tapi nanti kita lihat perbedaan spesifiknya. Ya, sama-sama foya-foya. Kemudian, jadi tarif ini bahasa Arab, ya, bukan bahasa Indonesia. Nanti kalau dikira tarif bis, tarif
kereta api nanti salah paham. Tarif listrik, masa bayar listrik nggak boleh. Kemudian nomor 8, larangan takdir atau bakhil. Takdir itu kikir. Ini diantara pengaturan-pengaturan penggunaan mata uang supaya apa? Supaya sistem moneter dalam Islam itu stabil. Jadi kalau dalam moneter itu memang yang disebut moneter yang baik itu adalah mata uang yang stabil. Bukan tinggi rendahnya, tetapi kestabilannya. Jadi kalau ditanya sebenarnya kurs rupiah terhadap dolar yang baik itu berapa? Tinggi apa rendah itu nggak penting. 1 dolar sama dengan 15.000 ya nggak penting. 1 dolar 20.000 ya nggak penting. Yang penting itu stabilnya. Kalau 15.000 ya sudah 15.000 terus. Jadi kalau sampai terjadi goncangan, apakah itu naik atau turun, itu jelas merugikan ekonomi. Oleh karena itu, yang paling diharapkan dalam sistem moneter itu adalah kestabilan. Nah, dengan adanya 8 aturan ini diharapkan sistem moneter Islam itu bisa berjalan secara stabil. Oleh karena itu, mari kita bahas satu-satu. Tentu saja tidak bisa selesai semuanya 8 ini kita selesaikan pagi ini, tentu saja tidak, insya Allah tidak selesai. Insya Allah nanti pembahasan berikutnya berarti ya insya Allah minggu depannya lagi. Sesuai dengan misinya ini memang tidak selesai-selesai. Jadi nanti ada kebijakan moneter 7, 8, 9, 10. Biar nggak selesai-selesai. Baik, kita mulai nomor 1, yaitu aturan jual beli mata uang atau yang dikenal dengan sorf, ya. Istilah fikihnya adalah sorf. Nah, ternyata aturan-aturan sorf itu dalil-dalilnya sangat banyak. Kita lihat bersama, mulai dalil yang pertama, itu hadis riwayat Muslim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'iz zahabi biz-zahabi wal fiddati bil fiddati wal burri bil burri wa sa'iri bis sa'iri wa tamri bil tamri wal milhi bil milhi illa sawa'an bisawa'in ainan bi ainin. Faman zada awizdada faqad arba waraddan nasu ma'akhadhu. Aku telah mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sair dengan sair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali harus sama dan sepadan dan dilakukan secara kontan. Maka siapa saja yang menambahkan atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Maka manusia dilarang untuk mengambilnya. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya, dari hadis riwayat Muslim lagi, azabu bil-zabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wa sa'iru bis sa'iri wa tamru bil tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin wa idza ikhtalafat hadhihi asnafu fa bai'u kaifa sittum idza kana yadan bi yadin. Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, juwawut dengan juwawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Itu yang sejenis harus sama takarannya dan harus dilakukan dengan kontan atau yad dan biyadin. Kalau jenisnya berbeda, maka jualah sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan atau yad dan biyadin. Baik, nas berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azzabu bizzabi tibruhu wa ainuhu waznan bi waznin wal fiddatu bil fiddati tibruhu wa ainuhu waznan bi waznin wal milhu bil milhi wa tamru bit tamri wal burru bil burri wa sa'iru bis sa'iri sawa'an bi sawa'in mislan bi mislin faman zada aw izdada faqad arba. Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Garam dengan garam,
kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair, sama, jadi harus sama dan sepadan. Maka siapa saja yang menambahkan atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Kemudian nas berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi uzzaba bizzabi illa mislan bimislin wala tusifu ba'daha ala ba'din wala tabi'u al wariko bil wariki illa mislan bimislin wala tusifu ba'daha ala ba'din wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama timbangan dan ukurannya. Tidak boleh sebagiannya melebihi sebagiannya yang lain. Juga jangan kalian menjual perak dengan perak kecuali dengan timbangan dan ukuran yang sama. Dan jangan menjual emas dengan perak yang tidak ada di tempat saat melakukan transaksi atau ghaib. Baik, ayat berikutnya atau nas berikutnya dari hadis riwayat Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u dzaba bizzabi illa sawa'an bisawain wal fiddata bil fiddati illa sawa'an bisawa'in wa bi'u dzaba bizzabi wal fiddata bil bizzabi kaifa syi'tum. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali nilainya harus sama. Beliau membolehkan kita membeli perak dengan perak menurut kehendak kita, serta membolehkan membeli emas dengan perak menurut kehendak kita. Dalil berikutnya dari hadis Imam Tirmizi, la tabi'uz zaba bizzabi illa mislan bimislin wal fiddata bil fiddati illa mislan bimislin la yusaffu ba'duhu ala ba'din wa la tabi'u minhu ghaiban binajizin. Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama timbangan dan ukurannya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama timbangan dan ukurannya. Tidak boleh sebagian melebihi sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sebagian emas dan perak yang tidak ada di tempat secara kontan. Nas berikutnya, ini panjang ya, ada asbabul wurudnya. Dia bertransaksi dengan Tolkah bin Ubaidillah di Mekah sebesar 100 dinar. Nah, sahabat ini tidak disebutkan namanya, dia bertransaksi dengan sahabat Tolkah bin Ubaidillah di Makkah sebesar 100 dinar. Kemudian Tolkah mengambil uang tersebut, uang emas tersebut, dan kemudian dilihat-lihat darinya. Berarti ini adalah tukar-menukar emas dengan perak. Jadi Tolkah posisinya adalah mata uang perak, kemudian sahabat yang lain itu adalah mata uang emas. Setelah dilihat-lihat mata uang emasnya dan mungkin sudah setuju nilai tukarnya, kemudian Tolkah mengatakan, tunggu ya sampai datang bendaharaku dari hutan. Maka saat itu Umar bin Khattab mendengar percakapan itu, kemudian ditegur sama Umar. Demi Allah, tidak boleh kalian berpisah, kecuali sampai dia mendatangkan uang tersebut. Jadi sampai Tolkah bisa menghadirkan uang dirhamnya. Kemudian Umar bin Khattab mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Azabu bil fiddati riba illa ha'a wa ha'a." Emas kalau ditukar dengan perak itu akan memunculkan riba kecuali dengan ha'a wa ha'a. Jadi menurut menurut bahasa Arab, penggunaan ha'a wa ha'a itu lebih kuat daripada yadan biyadin. Menurut yang pakar bahasa Arab ya. Jadi ha'a wa ha'a itu ya kalau bahasa Jawanya ya nyah-nyoh gitu ya, langsung diberikan. Ya boleh disebut dengan yadan biyadin juga boleh. Jadi dari tangan ke tangan.
Jadi berpisah, menunggu sampai bendara datang saja ditegur sama Umar. Itu maknanya apa? Harus dalam satu majelis akad. Dalil berikutnya masih sama dengan tadi, azzabu bil wariki. Kalau tadi menyebut dengan istilah fiddoh, jadi kalau disebut dengan azab al fiddoh itu maknanya adalah emas dalam arti umum dan perak dalam arti umum. Tapi kalau disebut warik itu sudah emas dalam bentuk mata uang, sudah dalam bentuk koin mata uang. Jadi adzabu bil wariki riba. Jadi menjual emas dengan mata uang, yaitu perak, itu akan memunculkan riba. Ilaha awha'a, kecuali dilakukan dengan kontan. Kemudian hadis berikutnya, bi uzzaba bil fiddati kaifasitum yadan biyadin. Jualah emas dan perak sesuka kalian dengan syarat harus yadan biyadin atau dengan kontan dan di tempat. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu diantara nas-nas yang jumlahnya sangat banyak yang berkaitan dengan aturan-aturan shorf, aturan-aturan jual beli mata uang. Dari nas tersebut, kita bisa mengambil pemahaman, mengambil kesimpulan bahwa barang ribawi yang disebut di dalam nas itu ada 6, yaitu apa? Emas, perak, gandum, juwawut, kurma, dan garam. Jadi ada 6 jenis. Nah, dalam hadis-hadis tadi juga ternyata praktek shorf atau jual beli barang ribawi atau jual beli barang ribawi secara umum itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama itu tukar menukar barang ribawi yang sejenis. Bisa emas dengan emas, perak dengan perak, atau gandum dengan gandum, juwawut dengan juwawut. Itu namanya tukar menukar barang ribawi yang sejenis. Kemungkinan kedua, tukar menukar barang ribawi yang tidak sejenis. Misalnya emas dengan perak, atau gandum dengan korma, atau juwawut dengan gandum, itu namanya tukar menukar barang ribawi yang tidak sejenis. Kemudian yang ketiga, tukar menukar itu dilakukan dengan kontan. Dilakukan dengan kontan, yadan biyadin, tapi juga bisa dilakukan dengan tidak kontan. Jadi tukar menukar itu bisa dilakukan dengan yadan biyadin, tapi juga tidak dengan yadan biyadin. Itu yang mungkin dilakukan manusia yang terkait dengan barang ribawi tersebut yang disinggung dalam hadis. Terus hukumnya bagaimana? Penarikan hukumnya dari hadis-hadis tersebut. Yang pertama, untuk pengaturan jual beli barang ribawi yang sejenis. Barang ribawi yang sejenis, aturannya yang disebut dalam hadis ternyata harus sama takaran atau timbangannya. Jadi walaupun emas ditukar emas, emasnya yang satu adalah emas batangan ditukar dengan emas perhiasan, itu harus sama takaran dan timbangannya. Termasuk koin emas ditukar dengan perhiasan emas. Jadi membeli perhiasan emas dibeli pakai mata uang emas. Ini juga harus sama dan timbangannya. Tidak boleh ada kelebihan. Kalau ada perbedaan timbangannya itu namanya riba, yaitu riba fadl. Karena ada tafadul, ada kelebihan. Kemudian aturan yang kedua, nah ini yang paling berat itu apa? Harus yadan biyadin, yaitu secara kontan dan dalam satu majelis akad. Atau kontan dan di tempat. Kalau dijual, kalau masa sekarang itu dijual secara kredit atau lewat online, hukumnya haram. Karena apa? Berarti sudah dianggap melakukan riba, yaitu riba fadl. Nah, ini berlaku untuk jual beli barang ribawi yang sejenis. Termasuk kurma ya. Kurma itu ternyata jenisnya sangat banyak, kualitasnya beda-beda. Ada kurma yang sangat mahal, yaitu kurma ajwa ya, kurma Nabi. Dan ada kurma biasa, mungkin harganya bisa 10 kali lipat.
Kurma Nabi itu bisa 200.000 per kilo, kurma biasa mungkin hanya 20.000 per kilo. Kalau ditukar langsung itu tidak boleh. Kurma biasa itu 10 kilo, kurma Nabi 1 kilo, itu tidak boleh. Kenapa? Ada tafadul tadi. Kalau ada perbedaan dalam beratnya, dalam timbangannya, itu menimbulkan riba, yaitu riba fadl. Kalau dalam hadisnya memang disebut riba. Kata fadl itu tambahan dari ulama, karena ada tafadul tadi, ada yang satu melebihkan dari yang lainnya. Itu aturan untuk barang ribawi yang sejenis. Oke, untuk barang ribawi yang tidak sejenis, itu aturannya juga ada. Untuk yang tidak sejenis, itu boleh dilakukan suka sama suka. Timbangannya tidak harus sama. Jadi seperti Tolkah bin Ubaidillah dengan sahabat tadi ya tawar-menawar. 100 dirham itu berapa? 100 dinar itu berapa dirham? Mungkin bisa 1:15 atau bisa 1:12. Kalau 1:12 berarti 1.200 dirham melawan ditukar dengan 100 dinar. Kalau kita lihat hadisnya, kaitannya dengan diat memang perbandingannya 1:12. Tapi walaupun begitu tetap boleh suka sama suka. Karena diat untuk pembunuhan itu pengganti kisos ya. Untuk pembunuhan itu 1.000 dinar. Itu kalau dengan dinar. Tapi kalau dengan perak 12.000 dirham. 12.000 dirham berarti kan 1:12. Nah itu bisa suka sama suka. Kemudian yang ketiga, harus dilakukan secara yadan biyadin, yaitu secara kontan dan dalam satu majelis akad. Nah ini yang agak berat. Kenapa? Kalau masa sekarang kan zamannya online ya. Jadi yadan biyadin itu berarti apa? Tidak boleh dilakukan secara kredit dan tidak boleh dilakukan secara online. Yaitu tidak kontan. Tidak kontan itu maknanya dua. Tidak boleh dikredit dan tidak boleh jarak jauh secara online. Jadi harus ketemu dalam satu majelis akad. Istilahnya cash and carry. Jadi langsung diserahkan emasnya, kemudian peraknya juga diserahkan. Itu namanya yadan biyadin. Nah, itu adalah kesimpulan hukum dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi. Nah, pertanyaan berikutnya tentu saja, apakah itu bersifat mutlak atau ada pengecualiannya? Ya, bersifat mutlak atau ada pengecualiannya. Kenapa? Karena dalil-dalil tersebut semuanya bersifat umum, bersifat umum. Kaidah usul mengatakan dalilul am yabqa fi umumihi malam yari dalil takhsisi. Dalil yang umum tetap berada keumumannya selama tidak ada dalil yang mentakhsisnya atau mengecualikannya, mentakhsisnya. Seperti az-zahab, al-fiddah, al-bur, as-sa'ir, itu ada pengecualiannya enggak? Kita lihat apakah ada dalil-dalil yang mengecualikan. Kalau tidak ada dalil yang mengecualikan, maka harus kembali kepada keumuman dari nas-nas tersebut. Keumuman itu maknanya apa? Yang terkait dengan emas dan perak atau mata uang itu berarti secara umum az-zahab itu adalah apa? Emas secara umum. Jadi emas itu kemungkinannya 3 bentuk kan. Emas dalam arti mata uang atau koin mata uang, kemudian emas dalam arti perhiasan, juga bisa emas dalam arti lantakan ya, emas dalam arti batangan. Itu 3 kemungkinan bentuk emas. Jadi emas dalam bentuk koin, emas dalam bentuk perhiasan, emas dalam bentuk batangan. Ini makna az-zahab secara umum. Nah, pertanyaannya ini ada pengecualiannya enggak? Misalnya hadis tadi hanya menunjuk kepada
mata uang saja, emas sebagai mata uang? Ataukah tetap ada keumumannya, berlaku untuk semua emas dalam arti umum? Nah, maka kaidahnya masih sama. Jadi, kalau disebut dengan kata azhab, bukan dengan kata dinar, atau bukan fidoh tadi tidak disebut dengan kata warik, maka ini berarti makna azhab itu umum, makna fidoh itu juga umum. Berlaku untuk semua emas dan berlaku untuk semua perak. Maka selama tidak ada dalil yang mengecualikan atau mentaksis, maka itu harus dikembalikan kepada keumumannya, yaitu berlaku untuk semua emas dan berlaku untuk semua perak. Nah, mari kita lihat pengecualiannya. Ternyata ini dari hasil kajian para ulama, emas dan perak tidak ada dalil pengecualiannya. Tidak ada dalil pengecualiannya, sehingga apa? Tidak boleh diperjualbelikan dengan cara kredit maupun dengan cara online. Dengan cara online. Tidak ada pengecualiannya. Yang ada pengecualiannya itu hanya untuk barang ribawi makanan ya. Barang ribawi makanan itu gandum, juwawut, kurma, garam. Ini adalah makanan. Jadi barang ribawi ada dua macam. Barang ribawi berupa emas dan perak, dan barang ribawi berupa makanan. Nah, makanan ini gandum, juwawut, kurma, garam ternyata ada pengecualiannya. Sehingga boleh dilakukan secara kredit, boleh kredit, dan boleh online dengan syarat. Nah, karena pengecualian itu adalah part of ya, mengecualikan dari keumuman. Maka supaya pengecualian itu berlaku, maka harus diperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh nas ya. Syarat dan ketentuan berlaku, istilahnya begitu. Misalnya saya mengumumkan, yang boleh ikut kajian ngaji subuh saya itu adalah secara umum semua orang Islam boleh ikut kajian ngaji subuh Sabtu pagi. Semua kaum muslimin boleh mengikuti kajian saya. Nah, ini berarti berlaku umum. Semuanya boleh ikut. Tapi kalau kemudian ada pengumuman berikutnya, yaitu apa? Yang boleh ikut, ternyata dari panitia mengumumkan, yang boleh ikut kajiannya Pak Condro dalam ngaji subuh Sabtu pagi itu hanya apa? Hanya yang sudah balik misalnya, hanya yang sudah balik. Nah, berarti ini adalah pengecualian, dalil pengecualian. Berarti apa? Syarat ikut kajian saya sudah balik. Yang belum balik berarti tidak boleh. Itu namanya pengecualian. Misalnya ya. Tapi di ngaji subuh saya nggak ada pengecualian. Yang belum balik boleh ikut. Nanti anaknya nguping dimarahi, jangan sampai gitu. Iya, iya. Sudah punya anak belum? Alhamdulillah, Zat. Alhamdulillah. Jangan-jangan saya sudah disalib. Anaknya kalah banyak. Nah, pengecualiannya, maksud saya syaratnya itu, atau pengecualiannya itu ada tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan. Yang pertama adalah dijual dengan akad salam. Yang kedua harus ada barang jaminannya atau rohen. Yang ketiga kalau tidak ada barang jaminan atau rohen, masih dibolehkan asalkan apa? Sudah saling percaya atau sudah saling mengenal. Jadi ini pengecualian untuk barang ribawi makanan ya. Barang ribawi makanan itu bisa tidak dengan yadan biadin, maksudnya begitu. Jadi untuk barang ribawi makanan masih bisa diperjualbelikan dengan tidak yadan biadin. Dengan syarat apa? Jual belinya dilakukan dengan akad salam. Nah, ini berarti karena akad salam itu tidak yadan biadin. Jadi di apa? Dengan tempo. Barangnya belum ada. Salam itu barangnya belum ada. Misalnya pesan kurma. Jadi akad salam itu akad pesanan.
pesan kurma, berarti kurmanya belum ada. Tapi syaratnya apa? Dalam aturan salam memang harus dibayar secara cash di depan. Berarti ini tidak bisa kredit, tapi bisa online. Bisa online, tapi tidak bisa kredit, karena akad salam tidak bisa dikredit. Kalau tidak bisa kredit, kita menginginkan online dan bayarnya di belakang. Bagaimana? Boleh saja, asalkan apa? Ada rohnya, ada barang jaminan. Oh, Ada barang yang dijaminkan. Sehingga boleh kredit dan boleh online. Nah, kalau tidak ada barang jaminannya, masih ada alternatif ketiga, yaitu apa? Bisa dengan kredit, dengan online, syaratnya apa? Sudah saling percaya. Nah, itu pengecualiannya. Nah, dalil-dalil pengecualiannya kita bisa lihat. Qadiman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinata, wahum yuslifuna fis simari asanata wasanata ini. Faqala man aslafa fi tamrin fal yuslif bi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan menyaksikan para sahabat itu melakukan mensalaf buah atau memesan buah selama 1 atau 2 tahun. Maka Nabi tidak melarang, tapi memberikan aturan. Dengan sabda beliau, siapa saja yang memesan kurma, maka hendaklah dia memesan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas dan dalam tempo yang jelas, dalam waktu yang jelas. Itu berarti kan beli kurmanya tidak secara yadan biyadin, tidak dari tangan ke tangan. Itu dilakukan oleh para sahabat dan ternyata tidak dilarang oleh Rasul. Berarti ini kan seperti bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya. Yang satu mewajibkan harus tangan ke tangan, yadan biyadin, tapi di sini malah boleh pesan kurma. Ini kan seperti bertentangan. Nah, ulama kalau ketemu dalil yang seakan-akan bertentangan itu ada kaidah menjamak, kaidah cara-cara menjamaknya, sehingga tidak dibuang satu dan diamalkan yang lain, karena itu tidak boleh. Di dalam Islam harus diupayakan dulu dijamak, sehingga bisa diamalkan semua. Karena al-aslu fil kalami lil ikmal, jadi asal dari semua semua dalil, al-aslu fid dalil, bukan lil kalam ya, al-aslu fid dalil lil ikmal, asal dari semua dalil itu untuk diamalkan, wala bi ihmal, bukan untuk dibuang ya. Jadi kalau bisa memang diamalkan. Kalau nggak bisa masih ada cara yang kedua, yaitu dicari nasah mansuhnya. Dicari mungkin ini sudah dinasah itu. Kalau nggak bisa baru dilakukan tarsih dengan cara apa? Biasanya difahami dengan apa? Ditakwil, biasanya ditakwil. Itu namanya apa? Upaya-upaya supaya jangan sampai membuang dalil. Jadi harus diamalkan semua. Walaupun kalau sama sekali nggak bisa, sudah kepepet, alternatif ketiga ya dilakukan takwil terhadap makna hakikinya. Tapi tidak membuang dalilnya. Nah, ini juga demikian. Seakan-akan bertentangan, maka dilakukan jamak. Caranya gimana? Metode melakukan jamak yang dilakukan oleh para ulama itu adalah ada dalil yang ditempatkan sebagai dalil umum, kemudian ada dalil yang ditempatkan sebagai dalil khusus, atau nanti ditempatkan sebagai dalil yang mujmal, ada bukan mujmal, mutlak, kemudian dalil ditempatkan sebagai takyid, misalnya seperti itu. Hingga semuanya bisa diamalkan. Berarti hadis-hadis yang awal tadi didudukan sebagai dalil-dalil yang bersifat umum. Nah, hadis ini didudukan sebagai dalil khusus, sehingga semuanya diamalkan.
Yaitu apa? Ini sebagai dalil khusus, maknanya apa? Kalau jual beli yang tidak yadan biyadin dilakukan dengan akad salam itu boleh. Berarti syaratnya apa? Syaratnya pembeli harus membayar secara tunai di depan, tidak boleh kredit. Tetapi barangnya boleh 1 atau 2 tahun yang dipraktekkan oleh para sahabat. Itu dibolehkan oleh Rasul sebagai pengecualian yadan biyadin. Hadis yang kedua, in kunna nuslifu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar fi khintati wa sa'iri wa tamri wa zabibi ila qaumin ma huwa indahum. Kami telah memesan di masa Rasul, di masa Abu Bakar, di masa Umar, yaitu pada apa? Pada gandum, pada juwawut, pada kurma, pada kismis. Kepada kaum yang mereka tidak memilikinya. Ini ada 3 yang disebut gandum, juwawut, kurma itu barang ribawi, yang tidak kismis ya. Kismis itu hanya barang yang wajib dizakati. Nah ini kan berarti pada makanan. Makanan-makanan ribawi itu ternyata para sahabat biasa melakukan salaf atau salam. Berarti kan tidak yadan biyadin. Dan Rasul itu mendiamkan atau mentakrir, Abu Bakar juga demikian, di zamannya Umar sebagai khalifah juga demikian. Itu berarti apa? Menjadi pengecualian larangan tidak yadan biyadin. Yaitu apa? Dengan akad salam. Nah, tadi yang kedua, bagaimana kalau pengen tetap kredit ya? Beli barang ribawinya itu dengan cara kredit. Misalnya pengen kredit kurma secara online lagi, tidak yadan biyadin. Itu masih ada dalil pengecualiannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istara min Yahudiyyin ta'aman ila ajalin warohanuhu dir'an lahu min khadidin. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membeli dari orang Yahudi itu makanan sampai tempo tertentu dan beliau mengagunkan baju besi milik beliau. Jadi menjaminkan. Masya Allah, Nabi beli makanan ternyata ngutang ya. Nggak kuat membayar tunai, Masya Allah. Dan dalam hadis lain, kalau kita cek ini, Nabi utangnya dalam bentuk syair ya. Karena makanan zaman dulu itu kalau nggak gandum ya, syair. Dua-duanya barang ribawi. Jadi Rasul itu utang beli syair kepada orang Yahudi. Dan Rasul nggak bisa bayar kontan. Ini kan berarti tidak yadan biyadin. Rasul kredit, gampangnya itu ngutang, tapi Rasul memberikan jaminan, mengagunkan baju besinya. Berarti apa? Boleh kredit, asalkan apa? Ada barang yang dijaminkan. Nah, itu untuk yang kedua. Kemudian untuk pengecualian yang ketiga, yaitu kalau tidak ada barang jaminannya, tidak ada yang dijaminkan atau tidak bisa menjaminkan karena mungkin jarak jauh lewat online, kerepotan kalau dengan barang jaminan. Maka masih ada pengecualian yang ketiga, yaitu apa? Ini dari Al-Quran ya, Al-Baqarah 23. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum makbudotun. Fa in amina ba'dukum ba'dun fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yataqillaha rabbahu. Jadi dalam ayat ini dikatakan wa in kuntum ala safarin, kalau kamu itu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai dengan berarti dengan mengutang, walam tajidu katiban, dan kamu tidak menemukan seorang penulis, farihanum makbudotun, maka hendaknya ada barang yang dijaminkan. Berarti maknanya apa? Berarti maknanya kalau memang tidak ada barang yang dijaminkan, bagaimana gitu. Jadi kalau tidak ada penulis, maka hendaknya ada barang yang dijaminkan. Terus bagaimana kalau enggak ada barang yang dijaminkan? Maka Allah berfirman, fa'in amina ba'dukum ba'dun, kalau kamu sudah saling percaya antara satu dengan yang lain, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka orang yang dipercaya hendaklah
menunaikan amanatnya. Wal yattaqillaha rabbahu, dan hendaknya dia bertakwa kepada Tuhannya. Nah, dari ayat ini itu ternyata saling percaya bisa menggantikan jaminan. Kalau memang nggak ada barang yang bisa dijaminkan, itu selama dua belah pihak yang berutang piutang itu saling percaya, maka itu boleh. Boleh dengan saling percaya. Dan biasanya saling percaya itu muncul karena apa? Ya, biasanya sudah saling kenal, sudah berlangganan, itu biasanya bisa menimbulkan saling percaya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk jual beli mata uang tidak ada pengecualiannya. Berarti apa? Tidak bisa dilakukan secara online dan tidak bisa dilakukan secara kredit. Berarti tidak boleh kredit emas, tidak boleh jual beli emas secara online. Itu baru satu yang kita bahas. Bagaimana penggunaan mata uang selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.